Assalamualaikum. Hai, wilujeng sumping semuanya di channel YouTube aku, Nensori, Nenden Komalasari. Kali ini aku mau bikin roti yang berbeda dengan resep pada umumnya karena aku akan menggunakan metode Tangzhong atau Waterworks. Nah, apa sih metode Tangzhong itu? Jadi, teman-teman, Tangzhong atau Waterworks adalah teknik membuat roti ala Asia yang mencampur tepung dan cairan, itu bisa air atau susu, hingga membentuk pasta kental sebagai adonan awal untuk menghasilkan roti yang lembut, mengembang, dan tahan lama. Atau teknik ini seringkali juga disebut dengan teknik biang atau babon ya. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana cara proses membuatnya dan apa saja bahannya, yuk simak terus videonya hingga selesai. Jangan di skip ya. Bahan-bahan dan cara membuatnya. Pertama, kita buat dulu bahan tangzhongnya. Masak dengan api kecil ya. Masukkan bahan-bahannya di wajan atau teflon. Lalu aduk-aduk hingga mengental. Nah, setelah berbentuk pasta seperti ini, angkat dan dinginkan biangnya. Selanjutnya, kita buat adonan rotinya. Campurkan semua bahan di wadah, seperti tepung terigu protein tinggi. Aku pakai tepung cakra kembar ya. Lalu gula pasir, susu bubuk, ragi instan. Lalu tambahkan adonan tangzhong. Tambahkan juga setengah butir telur. Nah, setengahnya lagi sisakan untuk bahan olesan rotinya ya. Kemudian ini telurnya kita campur dengan susu cair. Kalau nggak ada susu cair boleh diganti dengan air putih ya. Lalu ini diaduk-aduk dulu hingga tercampur. Selanjutnya, kita masukkan bahan telurnya secara bertahap ke adonan. Aduk-aduk hingga rata. Oh iya, jangan lupa tambahkan juga sejumput garam ya. Aduk lagi adonannya hingga rata. Selanjutnya mau aku uleni adonannya dengan mixer. Silahkan kalau mau menggunakan tangan untuk menguleninya. Setelah setengah kalis, tambahkan margarin. Atau silahkan boleh gunakan mentega putih ya. Tapi kalau menurut aku untuk pemula tidak jadi masalah ya kalau menggunakan margarin saja. Karena menambahkan margarin atau menteganya itu kan hanya 1 sendok makan saja. Jadi tidak jadi masalah. Lalu kita uleni adonannya hingga kalis elastis. Kita coba tes dulu adonannya. Lihat, aku rasa ini sudah elastis adonannya ya. Selanjutnya bulatkan adonannya. Lalu kita diamkan atau proofing awal sekitar 35 sampai 50 menit atau setelah adonan mengembang 2 kali lipat. Adonannya mau aku proofing di wadah tadi, jadi kita olesi dulu wadahnya dengan margarin atau minyak goreng biar tidak lengket.
Terus adonannya kita oleskan margarin juga biar tidak kering ya. Permukaan atasnya saja yang diolesi margarin. Setelah itu tutup dengan kain atau plastik wrap. Nah, ini setelah di proofing awal sekitar 40 menit, kita buka penutupnya, lalu kempeskan adonannya. Kemudian, uleni sebentar. Selanjutnya, potong adonan jadi beberapa bagian. Kalau aku jadi 15 bagian ya. Atau ini silahkan potong sesuai selera. Selanjutnya rounding potongan adonannya. Silahkan bisa dilihat di video sebelumnya untuk merounding adonan. Aku tulis linknya di kolom deskripsi ya. Sebenarnya di video itu video untuk membuat adonan donat, tapi cara merounding adonannya itu sama saja ya. Baik itu merounding adonan donat ataupun adonan roti. Oke, bulatkan adonannya hingga selesai. Nah, ini bulatan-bulatan adonannya kita tutup supaya tidak kering. Kemudian ambil satu bulatan adonan, pipihkan dengan rolling pin. Roll memanjang, tapi jangan sampai tipis ya. Lalu beri isian sesuai selera. Nah, kalau aku, ini akan aku kasih isian sosis. Kita letakkan di ujung sosisnya. Lalu taburi keju parut. Perhatikan cara menutupnya. Kemudian kita tutup isiannya. Lipat ujungnya dan pinggirannya agar isiannya tidak bocor. Lalu dilipat lagi. Nah, ditekan saja biar rapat. Seperti ini. Kemudian sisa yang panjangnya kita buat garis panjang dengan pisau. Lakukan seperti ini. Lalu gulung lagi. Kemudian ujungnya ini kita cubit-cubit saja biar tidak terlepas bentuk adonannya ketika dipanggang. Nah, aku perlihatkan satu kali lagi ya. Selanjutnya, ini adonannya ada yang mau aku beri isian coklat. Kita taruh di telapak tangan, kemudian kita pipihkan pinggirannya saja. Kita pipihkan dengan jari. Bagian tengahnya tidak perlu dipipihkan. Lihat seperti ini. Nah, ini boleh diisi dengan selai coklat homemade yang pernah aku buat. Linknya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Atau silahkan klik e-card yang muncul di bagian atas. Nah, karena persediaan selai coklatnya tidak ada, jadi ini aku pakai coklat meses saja. Ini jangan kebanyakan kasih isiannya ya, nanti malah jadi bocor adonan rotinya. Kemudian kita tutup rapat dengan dicubit-cubit seperti ini. Lalu rapihkan bulatannya. Selanjutnya ini pinggirannya mau aku gunting-gunting seperti ini.
Oke, beri isian rotinya hingga selesai. Selanjutnya, tata di loyang yang sudah diolesi margarin. Kemudian kita proofing akhir. Tutup rapat dengan kain bersih atau plastik. Setelah di-proofing sekitar 30 menit, buka penutupnya. Lalu kita oleskan setengah butir telur yang tadi disisakan. Oleskan di semua permukaan adonan. Oleskan di semua permukaan atas adonan. Kemudian, yang isi sosis mau aku taburi keju parut di atasnya. Sedangkan yang isian coklat, aku beri coklat meses di atasnya. Setelah itu kita panggang di oven. Aku pakai oven tangkring ya. Jadi ini dipanggang sekitar kurang lebih 35 menit atau tergantung suhu kompornya masing-masing. Ini dia roti manisnya. Bila ingin permukaan mengkilap dan aromanya harum, setelah dikeluarkan dari oven, silahkan boleh diolesi dengan mentega atau margarin ya. Nah, setelah aku coba, ternyata hasil rotinya benar-benar fluffy, empuk, dan ringan seperti kapas. Pokoknya enak, wajib kalian coba. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan boleh di-share ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial kalian. Oke, sampai berjumpa lagi di resep video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.